Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ujang Udiansa dari SD Negeri 18 Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Saya akan menampilkan tugas membatik level 3 kreasi video pembelajaran materi norma yang berlaku di masyarakat, yaitu pada mata pelajaran PPKN kelas 4. Anak-anak, pada pelajaran hari ini tujuan pembelajaran kita adalah: yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian norma dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengklasifikasikan norma dan aturan yang berlaku di lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, peserta didik dapat memberikan contoh pelaksanaan norma di lingkungan sekitarnya. Nah, untuk mengetahui materi lebih lanjut, kita ada baiknya tahu dulu pengertian norma dan tujuan norma. Pengertian norma. Norma adalah suatu kaidah atau aturan tentang tingkah laku manusia dan pergaulan hidup di masyarakat. Tujuan norma. Adapun tujuan dibuatnya norma adalah untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat, agar masyarakat kita tidak berkelahi, tidak rusuh, dan sebagainya. Dengan adanya norma di dalam masyarakat, kehidupan kita menjadi lebih aman. Jenis-jenis norma yang berlaku di masyarakat kita antara lain ada norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Ya, pertama, norma agama. Apa itu norma agama? Norma agama yaitu ketentuan hidup manusia yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa yang tercantum dalam kitab suci setiap agama. Contoh norma agama adalah kita beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, menjalankan semua perintah maupun larangan yang diturunkan oleh Tuhan. Adapun sanksi dari norma agama ini berisi perintah dan larangan, di mana sanksi yang akan kita terima apabila kita melanggar norma agama itu adalah merupakan mendapatkan dosa. Kita tidak langsung mendapatkan sanksinya di dunia, tapi nanti setelah kita meninggal. Demikian penjelasan dari norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Apa itu norma kesusilaan? Norma kesusilaan yaitu ketentuan dalam pergaulan manusia yang bersumber dari hati sanubari atau hati nurani manusia. Nah, contoh norma kesusilaan seperti kewajiban untuk berkata jujur setiap kali bergaul dengan orang lain dan juga menolong orang yang dalam kesusahan. Jadi dalam hal ini norma kesusilaan itu hati nurani kita yang menimbang perbuatan kita itu baik atau buruk, ya anak-anak. Nah, adapun sanksi yang kita dapatkan bila melanggar norma kesusilaan ini tidak tegas sama juga seperti norma agama tadi, yaitu sanksi yang kita dapatkan adalah kita akan merasa bersalah, merasa menyesal, dan merasa seperti tidak ada artinya, survana. Jadi sanksi norma kesusilaan hanya dapat kita rasakan sendiri, orang lain tidak merasakannya, karena datangnya dari hati nurani, dari hati sanubari. Selanjutnya, norma kesopanan. Norma kesopanan yaitu ketentuan dalam kehidupan manusia yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Contoh norma kesopanan seperti kewajiban untuk menghormati orang tua, tidak menyinggung perasaan orang tua, mematuhi nasihat orang tua, dan sebagainya. Kalian juga harus tahu norma kesopanan ini di setiap daerah atau negara itu tidak sama, berbeda-beda. Misalnya kalau di Indonesia itu norma kesopanannya seperti makan dengan tangan kanan. Kalau di sini makan dengan tangan kiri, maka kita itu dianggap tidak sopan, melanggar norma kesopanan. Lalu dilarang buang air sembarangan. Kalau di Indonesia ya, kalau di negara lain mungkin beda, karena ada perbedaan nilai kesopanan. Yang lainnya misalnya tadi tidak buang air sembarangan, mematuhi nasihat orang tua, dan sebagainya. Nah, adapun sanksi yang akan kita dapatkan bila melanggar norma kesopanan adalah berupa celaan, cemoohan, penghinaan, bahkan bisa dikucilkan dari pergaulan di masyarakat. Sanksinya tidak tegas, hanya berupa celaan dan cemoohan dari masyarakat, tapi ini sangat berpengaruh pada diri kita. Kita akan dicap menjadi orang yang tidak sopan di dalam masyarakat.
Begitulah kira-kira sanksi apabila kita melanggar norma kesopanan. Selanjutnya yang terakhir ini norma hukum. Norma hukum yaitu aturan yang dibuat dan ditetapkan oleh badan yang berwenang mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berisi perintah dan larangan. Norma hukum sifatnya tegas dan nyata, serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa terkecuali. Contoh norma hukum seperti larangan untuk membunuh orang lain misalnya, lalu korupsi, ataupun larangan melanggar aturan lalu lintas. Semua itu dibuat oleh aparat penegak hukum kita. Sanksinya lebih tegas dan norma hukum ini sanksinya yang paling tegas ya anak-anak ya. Antara lain sanksinya itu kalau kita melanggar kita bisa mendapat denda ataupun masuk ke penjara. Itulah sanksi yang jelas dan tegas dari norma hukum yang langsung kita rasakan di dunia ini. Seperti itu anak-anak. Nah, setelah pembelajaran ini kita refleks dulu bagaimana perasaan kalian pada pelajaran hari ini anak-anak. Senang atau tidak? Nah, lalu apa yang kalian dapatkan pada pelajaran hari ini? Tolong tulis di kolom komentar ya anak-anak. Nah, sampai di sini dulu materi pelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih sudah menyaksikan pelajaran hari ini. Kepada Bapak, sampai jumpa lagi pada pelajaran selanjutnya.